billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu rarinu wa qulu unzurna wasma'u wa il kafirina azabun alim. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi wala musyrikin an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu aitahu birahmatihi man yasha wallahu zu fadlil azim. Ma nasaw min sihanan tiji khairun minha aw mithliha alam ta'lam annallaha ala kulli shay'in qadir alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardi wa ma lakum min dunillahi min yaumi wala tahsih lam turiduna an tahhalu rasulahum kama sulim la Musa min qabl wa man yatabaddalil yani faqad dalla sawa as-sabi waddakul niru min ahlil kitabi law yalunakum min ba'di ihmanikum kuffar hasadda min dini anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum haq wadfaru hatta yaniyallahu bi amrih innallaha ala kulli shay'in qadir wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin haridumu innallaha bima ta'maluna basir. Qalu ayyada'ul jannata illa man kana hum dawat nasar tilka amani yuhum qul hanu bawhanakum in kuntum shadiqin bala man aslama wajhahu illahi wa huwa muhsinu falahu ajruhu nihdahu rabbihi wala khaifun alaihim wala hum yahzanun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah perasaan takutnya Sayyidina Abu Bakar yaitu anhu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kesempatan ahli sunnah Sayyidina Abu Bakar yaitu anhu adalah orang yang paling utama di antara seluruh manusia di dunia ini selain para nabi alaihimussalam. Dia dipastikan termasuk ahli surga. Baginda Rasulullah SAW sendiri memberi kabar gembira bahwa ia adalah ahli surga, bahkan dikatakan akan menjadi pemimpin kaum tua yang akan masuk surga.
Semua pintu surga akan memanggil namanya dan menyampaikan kabar gembira kepadanya. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling dahulu masuk surga di kalangan umatku adalah Abu Bakar. Meskipun demikian, Sayyidina Abu Bakar itu anhu berkata, alangkahnya bahagianya seumpama aku menjadi sebatang pohon yang akhirnya ditebang. Ia juga berkata, alangkah bahagianya seumpama aku menjadi rumput yang dimakan hewan. Kadangkala ia berkata, alangkah bahagianya seumpama aku menjadi sehelai bulu di badan seorang mukmin. Suatu ketika ia pernah berada di dalam sebuah kebun dan melihat seekor burung yang sedang berkicau sambil menarik napas berat. Sayyidina Abu Bakar itu anhu berkata, wahai burung, alangkah beruntungnya hidupmu. Kamu makan, minum, dan terbang di antara pepohonan, tapi di akhirat tidak ada hisab bagimu. Alangkah bahagianya seumpama Abu Bakar menjadi sepertimu. Dari kitab Tariqul Khulafa. Sayyidina Rabi'ah Aslami itu anhu bercerita, suatu ketika pernah terjadi kesalahpahaman antara aku dan Sayyidina Abu Bakar itu anhu. Ia bicara kasar kepadaku sehingga aku tersinggung. Ketika ia menyadari kesalahannya, ia berkata kepadaku, ucapkanlah kata-kata kasar kepadaku sebagai balasan, namun aku menolaknya. Ia berkata, kamu harus mengucapinya. Jika tidak, akan kuadukan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tetap tidak menjawab apapun. Lalu ia bangun dan pergi meninggalkanku. Ketika itu beberapa orang yang kabilahku Banu Aslam yang menyaksikan kejadian tersebut berkata, orang ini aneh sekali. Ia sendiri yang bersalah dan ia sendiri yang mengadukan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku berkata, tahukah kamu siapa dia? Ialah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jika ia marah kepadaku, tentu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kekasih Allah Subhanahu Wa Taala akan marah kepadaku. Dan jika beliau marah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan marah. Jika demikian, maka Rabbi pasti akan binasa. Kemudian akan pergi menemukan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan kejadian tersebut. Beliau bersabda, sikapmu benar, memang sebaiknya kamu tidak membalasnya, tetapi katakanlah semoga Allah Subhanahu Wa Taala memaafkanmu, wahai Abu Bakar. Faidah inilah contoh perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala hanya karena sepotong kalimat yang sepele. Sayyidina Abu Bakar itu anhu demikian takut balasannya di akhirat. Ia sangat cemas dan khawatir sehingga ia sendiri yang meminta dibalas, bahkan mengadukannya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar Sayyidina Rabi'ah itu anhu membalasnya. Pada hari ini kita mudah untuk saling mencaci tanpa rasa khawatir sedikit pun, dan balasan berbuat kita kelak di akhirat atau hari hisab.